Ya, halo teman-teman semua. Kita sudah lama tidak berjumpa kembali karena memang kenapa jarang upload karena saya memang ada kesibukan ya. Dan saya juga memang belum memiliki jadwal yang cukup fix kalau memang saya ingin menjalankan channel ini. Jadi saya ini cuman ya berbagi ilmu aja gitu teman-teman. Oke, kita sudah tidak kita 5 bulan saya terakhir kali upload video. Mungkin teman-teman mungkin ada yang kangen atau enggak kali ya. Oke, di sini saya akan membahas yaitu kenapa subscriber kita tuh banyak tapi penghasilannya tuh nipis, teman-teman. Contoh seperti ini, saya pernah menjumpai sebuah channel YouTube ya. Dia memiliki subscriber banyak, misalnya 13.000 atau 20.000, tapi view-nya paling yang nonton cuma 100, cuma 26, cuman ya 200 lah mentok-mentok, itu pun mentok-mentok ya 100 lah, 50 lah, kira-kira seperti itu. Sebenarnya teman-teman seperti ini ya, itu disebabkan karena dia itu ada kemungkinan dia bisa saling support, saling subscribe, yaitu support sub. Ada kemungkinan ini menurut saya pribadi, dia itu subscriber itu mungkin dia orang tapi dia emang nggak terlalu aktif teman-teman subscribernya. Jadi sebenarnya itu yang mempengaruhi juga, tapi ada beberapa faktor-faktor lain teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah durasi tonton. Jadi durasi tonton ini sangat berpengaruh daripada penghasilan channel YouTube kita ya teman-teman. Durasi tonton dalam artian berapa lama sih subscriber itu menonton video kita, seperti itu. Contoh gini, misalnya subscriber kita atau enggak usah subscriber sih, misalnya view dari luar subscriber kita pun juga boleh menonton. Contoh durasi tonton rata-ratanya itu hampir 50%, hampir misalnya 70% atau 80%, tapi ya kalau 100 sih mungkin bisa sih teman-teman ya. Tapi kalau misalnya durasi tonton kita itu cuman 10%, misalnya cuman durasi video misalnya 8 menit, tapi yang nonton cuman misalnya 2 menit, cuman 1 menit, bahkan ada yang cuman 50 detik. Itu emang agak gimana teman-teman ya, agak susah teman-teman kalau memangnya seperti itu. Jadi solusinya adalah bagaimana kita meningkatkan daripada berapa lama subscriber itu menonton video kita teman-teman, seperti itu, karena itu memang berpengaruh sekali daripada penghasilan kita teman-teman, seperti itu. Jadi gini, kalau YouTube itu sebenarnya 30 detik pertama itu sebagai intro ya teman-teman, intro dari video kita. Kalau misalnya 30 detik pertama subscriber udah ngilang, nah itu bahaya teman-teman, sebenarnya itu bahaya karena itu sebenarnya sih dampaknya sih nggak terlalu ini ya kepada channel, tapi ke penghasilan teman-teman, seperti itu. Jadi kenapa YouTube itu bilang 30 detik pertama itu sebagai intro? Nah, itu kan kalau menurut saya, data saya, menurut saya pribadi teman-teman, seperti ini. 30 detik pertama nonton video nih. Tapi kalau misalnya kita penonton itu bosen dalam durasi 30 detik pertama, dia bakal skip videonya. Seperti itu. Jadi dia, YouTube itu merepresentasikan bahwasannya 30 detik pertama itu sebagai intro, teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada namanya nilai RPM, teman-teman. Nilai RPM itu gimana Bang, maksudnya Bang? Jadi gini teman-teman, nilai RPM itu yaitu berapa sih penghasilan yang kita dapatkan ketika kita itu ditonton selama 1000 view teman-teman ya. Misalnya gini. Jadi nilai RPM itu ditentukan juga dari durasi tonton ya. Kalau misalnya durasi tontonnya itu semakin lama, semakin penonton betah dengan video kita, maka nilai RPM itu akan naik teman-teman. Tapi kalau misalnya durasi tonton yang kita hasilkan tuh cuman misalnya video 8 menit, yang nonton cuman nonton mentok-mentok 2 menit, cuman 1 menit, itu otomatis nilai RPM itu bakal rendah teman-teman, Susan. Oke, yang tiga yaitu mungkin durasi video dan juga iklan teman-teman ya. Untuk durasi video itu biar kita bisa masang iklan mintroll atau iklan di tengah-tengah video kita, itu minimal 8 menit teman-teman, seperti itu. Jadi misalnya gini, teman-teman bikin video tutorial masak itu kalau bisa ya 8 menit. Agar apa? Agar video kita itu bisa dipasangkan iklan mintroll atau iklan di tengah-tengah video kita saat diputar oleh penonton. Ini memang berpengaruh banget teman-teman ya buat naikin si penghasilan kita, seperti itu. Oke, yang ketiga, yang keempat tuh editing teman-teman. Jadi sebenarnya editing itu berpengaruh juga teman-teman ya. Semakin kita mengedit video kita dengan menarik, dengan timelapse, dengan segala macam apa itu animasi-animasinya, itu bisa menarik perhatian penonton. Misalnya gini, teman-teman bikin video podcast atau video apa informasi gitu,
Tapi teman-teman editannya menarik gitu, ada video birolnya, ada rollnya gitu, penonton bakal suka teman-teman seperti itu. Yang terakhir yang kelima adalah negara. Sebenarnya negara ini juga berpengaruh teman-teman ya. Sebenarnya tuh gini, nilai yang paling rendah tuh apa ya, nilai CPM kalau nggak salah ya teman-teman ya. Ini berpengaruh, misalnya semakin gede bayaran iklan yang kita terima, itu semakin gede juga penghasilan kita. Sebenarnya kalau mau teman-teman gede, teman-teman bisa setting negaranya di bagian apa? Di bagian settingan YouTube-nya. Misalnya yang kalau misalnya gede ya teman-teman bisa bikin konten luar negeri. Ini makanya ya negara itu berpengaruh. Misalnya teman-teman mau bikin konten dalam bahasa Inggris, yang otomatis targetnya negara Eropa kayak Amerika atau Inggris seperti itu teman-teman. Nah itu adalah tips simpel yang dari saya berikan teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan semua teman-teman semua. Terima kasih yang nonton video ini. Salam sukses.